Selamat pagi Citygate, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja di rumah. Sebentar kita akan melakukan ibadah kita bersama. Mari satukan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita, sebelum kita mulai penyembahan kita, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan, Kau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk hidup Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap waktu yang Kau berikan Tuhan, kami bisa menghargainya dengan optimal Tuhan Yesus. Kami bisa memanfaatkannya dengan baik Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melihat Tuhan bahwa dunia ini Tuhan Yesus, dunia ini jauh Tuhan Yesus dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Engkau jauh lebih berharga Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan tahta Tuhan Yesus, bukan uang Tuhan Yesus Tuhan, bukan apapun possession di dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami melihat Tuhan, supaya hidup kami juga Tuhan semuanya Tuhan. Hidup kami bisa menunjukkan pada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan, bahwa Tuhan kami berharga Tuhan Yesus, dan juga mereka juga berharga di matanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, meskipun kami terpisah-pisah Tuhan Yesus, di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami mau bersatu hati Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita berikan segenap hati kita untuk menyembah Dia. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yes Tuhan, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
bagimu. Mari puji dan sembah Dia. Kau permata hatiku, Yesus. Kau segala-galanya. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak disembah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jesus, we want to bow down before you, Lord. Just want to worship you, God, humbly, Jesus, with our hearts, Lord. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. We wanna leave your name alone, leave your name. God, here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Saya beri kesempatan buat jemaat-jemaat, buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian yang belum mempersiapkan roti dan anggur, supaya kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama. Saya mau memberikan satu message dalam perjamuan ini. Karena biasanya kita rutin kita lakukan di gereja. Karena ini biasa awal bulan kita lakukan di gereja. Perjamuan kudus jadi seakan-akan suatu yang biasa kita lakukan. Kita tidak betul-betul pernah merasakan, merenungkan, menghayati dari peristiwa di balik perjamuan kudus ini. Saking seringnya kita lakukan setiap bulan, kita kehilangan rasa, kita kehilangan keinginan, kita kehilangan eagerness untuk meraih esensi di balik perjamuan kudus. Padahal kalau kita betul-betul kita mengikuti jejak akhir-akhir dari Tuhan Yesus, kita merasakan bahwa itu adalah puncak seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang telah Dia lakukan selama 33 tahun. Disitulah di ujung hidupnya lah, di situ puncak dari pelayanan Tuhan. Disitulah di mana orang Kristen seharusnya menangkap dengan penuh esensinya, di mana bahwa saking seringnya kita melakukan suatu peristiwa, saking lamanya kita menjadi Kristen, kita seperti kehilangan keinginan untuk belajar tentang Tuhan, untuk mengerti tentang Tuhan. Sama seperti perjamuan kudus ini, bahwa selama perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus mencoba, Tuhan Yesus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, hati Allah Bapa. Dan di ujung hidupnya lah, disitulah penentuan bahwa dia menentukan untuk terus setia sampai akhir, atau dia gagal dan kita semua akan tidak punya kesempatan menjadi sempurna dan memperoleh keselamatan. Saya mau ajak semuanya untuk kita bisa merenungkan
peristiwa perjamuan kudus, bukan sekedar kita mengikuti tayangan ataupun kita mengikuti satu ibadah online yang makan roti dan minum anggur sekedar selewatnya aja, tapi kita betul-betul kita merenungkan kehadiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dunia ini buat hidup saya dan saudara. Oke. Kita teduhkan hati. Kita teduhkan hati sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita teduhkan hati. Kita berdoa sama Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Thank you, Jesus. Kita persiapkan roti kita. Kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala. Dan ikuti saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang suci, tubuh yang kudus, tubuh yang tanpa celah, tubuh yang tidak bercacat celah. Dikorbankan, mengorbankan dirinya dengan kesadaran yang sangat penuh buat saya dan saudara. Sehingga kita beroleh kesempatan untuk mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Mari kita makan roti dengan ucapan syukur. Terima kasih. Thank you. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan satu message dari Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang kembali menjemput saudara dan saya yang hidupnya berkenan. Mari kita minum anggur dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat kesempatan, buat ketaatan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh walaupun dengan kadang-kadang terseok-seok, kadang-kadang kami gagal. Engkau menanti di ujung sana dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau berusaha. Kami mau terus menghayati bahwa perjuangan Tuhan harus menjadi perjuangan kami. Menjadi sempurna adalah satu keharusan. Thank you Jesus. Biarkan kami menerima firman-Mu. Buka hati kami. Buka pikiran kami. Jadikan tanah yang subur di dalam hati kami. Menerima firman-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih. Amin. Shalom City Gate Fellowship Church yang saya kasihi. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, kami mohon Engkau sendiri yang mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan pasti bisa melewati semua pandemi ini. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang berdoa. Kita akan mulai. Berdoa adalah kegiatan umum untuk semua umat beragama. Semua umat beragama di muka bumi ini pasti melakukan kegiatan ini yang namanya berdoa.
Semua agama pasti melakukan ritual ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa artinya mengucapkan permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi doa itu permohonan kepada Tuhan. Tapi bagaimana saudara tentang pengertian kekristenan tentang doa? Apa yang Alkitab katakan tentang doa? Dalam bahasa Ibrani istilah yang umum dipakai ya itu tefilah. Kalau dalam bahasa Yunani suka dipakai kata prosekomai ya. Dan di samping prosekomai ada beberapa kata juga yang sering dipakai dalam bahasa Yunani, ada parakaleo, ada deomai, aiteo, eratao. Saudara nggak usah pusing dengan bahasa-bahasa itu, tapi saya jelaskan dulu singkat ya. Dalam secara etimologi ya, saudara ya, secara etimologi ya, kalau tadi kata tefilah itu akar katanya palal. Nah, orang Rabi-rabi Yahudi, orang Yahudi mendefinisikan tefilah adalah a labor of the heart. A labor of the heart. Sebuah pekerjaan hati. Jadi nggak sebatas hanya meminta, tidak sebatas hanya permohonan, tapi itu sebuah pekerjaan hati. Nah, bagaimana bahasa Yunani atau Perjanjian Baru melihat di sini? Kata yang sering dipakai adalah prosekomai ya. Eukomai kata dasarnya berarti mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Isi hati. Eratao berarti memeriksa diri kita juga. Hati kita di hadapan Tuhan. Jadi ada unsur memeriksa. Ada aiteo. Ini permohonan. Atau deomai. Deomai ini memberikan saran atau usul. Biasanya kata ini digunakan untuk seseorang yang hubungannya sudah dekat. Ada parakaleo juga, berarti memanggil seorang mendekat. Biasanya dihubungkan dengan keintiman suami istri. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa pengertian doa dalam pengertian Alkitab itu sama sekali bukan hubungan satu arah. Kalau tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan berdoa itu seperti semacam pengertian satu arah saja, tetapi kalau Alkitab mengajarkan berdoa itu sebuah aktivitas hati di mana adanya sebuah keintiman antara manusia dengan Tuhan, dan itu pasti merupakan hubungan dua arah. Itulah sebabnya saudaraku, doa dikatakan nafas hidup orang percaya. Sebab manusia sejatinya tidak bisa hidup tanpa doa. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan dulu Matius 7 ayat 7 sampai ke 11. Ini pengajaran Tuhan Yesus tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kalau kita bicara tentang doa, kita selalu akan tertumbuk pada dua posisi ekstrim. Ekstrim yang pertama, doa sebagai permintaan yang bertalu-talu kepada Tuhan, yang merengek-rengek kepada Tuhan. Biasanya dasar ayat yang digunakan ayat 7 dan 8 tadi. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibuka, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah dasar ayatnya. Sampai mereka berkata kita harus minta, cari, ketok. Itu berarti berdoa dengan ngotot katanya. Ketok terus. Ketok gak dibukain, gedor.
Gedor nggak dibukain, dobrak pintunya sekalian. Ini ekstrim pertama, saudara. Tapi ada ekstrim yang kedua. Ekstrim yang kedua ini melarang berdoa meminta sama Tuhan. Katanya kalau minta itu anak-anak, minta itu mental pengemis, katanya begitu. Mereka biasanya memandang rendah, bahkan menilai orang yang masih berdoa meminta adalah tindakan yang kanak-kanak atau masih bayi rohani atau kerdil rohani. Dua ekstrim ini selalu berbenturan. Yang satu ngajarin ngotot, yang satu nggak boleh minta. Kristen dewasa tidak minta. Apa yang Alkitab ajarkan itu. Nah, kita harus memperhatikan, kita harus punya balance, kita harus punya pandangan yang sehat dan balance antara kedua kutub ini. Ada 5 hal sederhana yang saya mau bagikan kepada saudara tentang doa. Supaya kita punya pandangan yang komprehensif, yang holistik, yang lengkap tentang pengertian doa ini. Yang pertama, saudara, harus diketahui bahwa doa itu bagi orang percaya adalah hubungan yang sangat eksklusif antara ayah dan anak. Maka lihat di ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-11 maksud saya. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Di sini Yesus mau menekankan adanya konsep sebuah eksklusivitas hubungan ayah dan anak antara manusia dengan Allah Bapa di sorga melalui doa. Makanya dari rangkaian khotbah di bukit pun Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang diawali dengan kata Bapa kami yang di surga. Saudara, doa itu bicara hubungan yang eksklusif. Tuhan selalu mencari hubungan. Setan tidak peduli dengan hubungan. Yesus datang untuk hubungan yang rusak antara Tuhan dengan manusia. Kalau dukun tidak peduli hubungan, makanya saudara kalau ke paranormal, kalau ke dukun dia nggak perlu kenal dengan saudara. Itulah sebabnya pengajaran pertama, fokus pengajaran harus diarahkan kepada ini dulu, dipulihkannya hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Termasuk doa pun dalam rangka memulihkan hubungan Tuhan dan manusia yang rusak. Pengajaran tidak boleh belum apa-apa dialihkan kepada atau diarahkan kepada kuasa. Perdukunan selalu langsung mengarahkan pada kuasa, tapi perdukunan tidak peduli dengan hubungan. Yang penting semua beres. Ada ritual dijalankan, semuanya beres. Kalau kekristenan tidak begitu. Dalam doa pun fokus kita bukan menarik kuasanya. Tuhan berkuasa, nggak perlu diragukan hal itu. Tetapi dalam doa yang paling penting adalah terciptanya sebuah hubungan yang eksklusif antara Tuhan dan umatnya seperti Bapa kepada anak-anaknya. Jadi pengajaran doa ini, fokus pertamanya harus ke sini dulu. Hubungan eksklusif saudara dengan Tuhan. Saudara punya privilege. Ingat ya, zaman dulu yang bisa masuk ke ruang maha suci itu hanya imam besar. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbuka, terbelah dari atas ke bawah. Setiap kita, setiap saudara bisa masuk ke dalam ruang maha suci Tuhan. Jadi orang yang gak mau berdoa sangat bodoh. Dia menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan sebuah privilege, punya hubungan eksklusif yang khusus dengan Tuhan. Kalau dulu yang boleh masuk hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali. Sekarang orang percaya boleh masuk ke dalam ruang maha kudus Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa perlu diwakilkan oleh siapapun. Makanya doa itu harus fokusnya ke sini dulu, pemulihan hubungan, kesadaran ini dulu. Kalau kita bisa berdoa itu privilege, kita bisa menghampiri tahta Bapa yang Maha Kudus tanpa perantara, tanpa calo, tanpa maklar.
fokus kita bukan pada kuasanya dulu. Kalau orang ke dukun, fokusnya pada kuasa, bukan hubungan. Tapi kalau orang berdoa, fokusnya hubungan, bukan kuasa. Ingat itu. Orang ke dukun, fokusnya kuasa, bukan hubungan. Orang berdoa, fokusnya hubungan, bukan kuasa. Yang kedua, meminta atau memohon sesuatu adalah tanda kebergantungan. Tetapi kita tidak boleh meniadakan yang namanya pendewasaan, saudara. Jadi meminta atau memohon sesuatu itu tanda kebergantungan. Salah nggak? Enggak. Tapi dalam meminta dan memohon kita tidak boleh meniadakan pendewasaan. Tadi saya sudah katakan, ada dua ekstrim dalam hal meminta. Yang pertama tidak boleh minta, yang kedua minta terus. Nah, sekarang saya mau saudara menghayati ini. Makanya bukan kebetulan kalau hubungan Tuhan dengan manusia itu Bapa dan Anak. Saudara, sebenarnya semua orang tua yang normal ya, sangat senang kalau anaknya minta sama dia. Senang. Saya mau tanya, kalau saudara punya anak, ya, saudara senangnya anak saudara minta sama siapa? Minta sama saudara atau minta sama tetangga? Pasti saudara marah kalau misalnya dia masih kecil, dia tuh mau mainan, dia tuh nggak ngomong sama saudara, tapi tiba-tiba lagi main di rumah tetangga, om beliin mainan dong. Saudara marah nggak? Bikin malu kamu, kayak anak nggak dididik dan lain sebagainya. Kenapa orang tua senang kalau anaknya minta sama dia? Sebab itulah tandanya, meminta itu tanda kebergantungan. Makanya orang tua senang. Kenapa marah? Kalau dia mintanya sama tetangga. Ada orang tua yang, oh bagus nak, minta sama tetangga, jadi papa hemat. Kamu jangan minta sama papa, minta sama tetangga. Palakin tuh satu-satu semua, ujung gang sampai ujung gang. Itu mah gendeng. Orang tua marah karena dia merasa kok anak gue bergantungnya bukan sama gue ya. Kenapa dia bergantung sama tetangga? Nah, anak-anak meminta. Jadi meminta itu nggak ada yang salah, meminta tanda kebergantungan. Tetapi permintaan anak-anak sama permintaan orang dewasa pasti beda. Beda. Sama-sama meminta, tapi kualitas permintaannya beda, saudara. Ya. Anak-anak kalau ada apa-apa sedikit minta sama orang tuanya. Ya. Itu wajar. Jadi saudara jangan alergi kalau melihat ada orang meminta. Ya kalau nggak minta, kan tadi saya katakan, kalau nggak minta sama papanya, minta sama siapa? Minta sama tetangga? Ya sama aja kan juga. Kalau nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Sama setan, sama dukun? Enggak. Tapi di sini persoalannya, saudara ya, keseimbangan dan kedewasaan dibutuhkan di sini. Anak-anak yang meminta sama orang dewasa, permintaannya beda, kualitas permintaannya beda. Permintaan anak-anak usia 5 tahun sama 17 tahun aja itu beda, saudara. Kalau saudara misalnya pulang habis menyekolahkan anak, atau saudara adalah seorang anak yang habis dikuliahkan, entah di luar kota, entah di luar negeri, balik. Dan orang tua kita adalah memiliki perusahaan, dan saudara yang sudah diplot, sudah dipersiapkan, sudah disekolahkan, sekarang mewarisi usaha itu. Biarpun punya gelar S2 dari Eropa, Amerika, Australia, atau dari manapun kampus-kampus ternama di dunia, kadangkala teori di buku itu beda dengan kenyataan di lapangan. Ya. Kadangkala orang-orang tua yang gak sekolah tinggi-tinggi banget lebih paham lapangan, lebih real. Dan ketika sang anak mewarisi usaha orang tuanya, pasti nanti ketemu kendala dan dia akan tanya sama papanya, meminta advice sama orang tuanya.
minta saran, minta advice, minta pertolongan sang ayah. Dan ayah pasti sangat senang. Tapi beda permintaan orang yang sudah dewasa, nggak akan remeh-temeh. Kalau masih anak-anak pasti remeh-temeh. Tapi kalau sudah dewasa permintaannya nggak remeh-temeh. Anak yang tadi meneruskan usaha orang tuanya sampai dia minta saran, ini pasti ada hal yang urgent. Gak mungkin pertanyaannya cuman, "Pa, ini cateringnya ayam atau ikan nih?" Loh, kok pertanyaannya gak berkualitas begitu? "Pa, ini gajinya berapa ya? Ada yang baru mau masuk nih." Gak begitu, saudara. Gak begitu. Tetapi justru ya, saudara ya, orang-orang yang sudah dewasa akan meminta juga, tapi permintaannya berkualitas. Kalau anak-anak remeh-temeh, jadi gimana? Nah, Roma 12 ayat 3. Saya mau saudara lihat itu. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap orang memiliki ukuran iman yang berbeda-beda. Tetapi semua orang harus punya komitmen untuk mau bertumbuh. Jadi kalau kita masih melihat orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani, kita juga nggak usah menghakimi mereka dan merasa diri lebih rohani karena kita anggap permintaan dia tidak berkualitas. Hari gini mintanya masih jodoh terus. Jangan, saudara. Dia punya pergumulannya dia. It's okay. It's okay dengan hal itu. Ya, jangan mentang-mentang pekerjaan saudara bagus, usaha saudara bagus, hari-hari gini minta tolong Tuhan beratin usahanya terus. Jangan merendahkan orang lain. Kita semua punya ukuran iman yang berbeda-beda, tetapi kita semua harus punya komitmen untuk mau bertumbuh. Jadi satu sisi kita harus jadi orang Kristen yang bergantung sama Tuhan, tapi di sisi lain kita harus belajar menjadi orang Kristen yang dewasa atau tidak cengeng. Nah, jadi kalau tadi poin pertama, fokuskan pada hubungan dalam doa. Yang kedua, meminta, memohon tanda kebergantungan tetapi tidak meniadakan pendewasaan. Yang ketiga, dalam hal doa ini, permintaan kita pun akan dibatasi oleh Tuhan. Makanya tadi kita baca dalam Matius pasal yang ke-7 ya, saudara ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Artinya apa? Nggak boleh minta batu, nggak boleh minta ular. Jadi permintaan kita pun dibatasi. Bapa di surga memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun seringkali anak-anaknya belum cukup dewasa untuk mengerti apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kadangkala kita pikir kita minta roti, nggak taunya kita minta batu, makanya Tuhan nggak kasih. Kalau saudara punya anak yang masih kecil, biasanya anak kecil itu banyak minta. Dan dia nggak tahu apa yang baik bagi dirinya, apa yang tidak baik bagi dirinya. Orang tua yang baik tidak bisa mengiyakan seluruh permintaan anaknya. Orang tua yang baik tidak akan anaknya minta apapun lalu diiyakan dengan alasan sayang. Itu justru menjerumuskan. Itu justru mencelakakan. Ada kalanya harus ditolak. Sebab orang tua yang tahu mana yang batu, mana yang ular. Dari sisi kita yang meminta, kita selalu berpikir apa yang kita minta adalah baik. Tetapi Tuhan punya perspektif yang jauh lebih luas. Ibarat saudara ada di bawah, jangkauan pandang saudara itu cuma berapa ratus meter sih.
Tapi kalau saudara melihat dari ketinggian, jangkauan pandang saudara itu lebih luas lagi. Dan jangkauan ketika saudara melihat dari ketinggian itu tidak akan, kadangkala tidak bisa dipahami oleh orang yang ada di bawah. Sebab penglihatan dia memang terbatas. Jadi kalau kita minta, kadangkala kita cuma taunya ini roti, padahal kita minta batu. Itu sebabnya Bapak membatasi permintaan anak. Ya. Nggak bisa anak minta permen terus, bapaknya harus kasih terus. Nanti giginya rusak. Anak-anak kan nggak mau tahu. Dia taunya dia minta permen terus, pokoknya enak, pokoknya manis. Tapi dia nggak tahu bahayanya. Dia pikir permen itu bagus. Tapi Tuhan tahu ini bahaya nak buat kamu. Nah, semakin dewasa seorang anak, tadi saya katakan, permintaannya akan semakin berkualitas. Selain itu juga dia akan semakin sepikiran dengan ayahnya. Dia akan mulai tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Semakin seseorang kerdil rohani, kanak-kanak rohani, gap pemikiran dia dengan ayahnya semakin jauh. Semakin seorang anak bertumbuh dewasa, gap pemikirannya semakin dekat. Makanya sering kan, mungkin kalau saudara ingat, saudara udah agak besar melakukan apa, mungkin orang tua saudara suka memujinya tuh gini. Memang udah gede anak mama. Emang udah gede anak papa. Itu apanya? Bukan badannya doang. Tapi gap pemikirannya. Makanya saya encourage lagi, setiap saudara harus bertumbuh. Semakin saudara dewasa rohani, semakin saudara bisa membedakan mana yang roti, mana yang batu. Semakin saudara dewasa rohani, gap pemikiran saudara dengan Tuhan akan semakin kecil. Ya, jadi prinsip yang ketiga dalam doa adalah permintaan kita pun dibatasi oleh Tuhan. Hal yang keempat, Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tadi kita sudah baca bahwa Bapa, ia akan memberikan pemberian yang baik. Tuhan tidak akan memberikan pemberian yang buruk. Apa implikasinya buat kita? Apapun, dimanapun keadaan saudara hari ini, situasi hidup yang kita alami hari ini, ingat, Bapa selalu memberikan pemberian yang baik, tidak ada yang kebetulan. Memang dalam hidup ini ada yang suka disebut sebagai dalam tanda petik takdir mati. Dimanapun saudara berada, saudara dilahirkan sebagai orang Indonesia, itu adalah takdir mati. Saudara tidak bisa protes dengan Tuhan, Tuhan kenapa aku tidak dilahirkan jadi orang Itali. Ya. Yang namanya Cannavaro, makannya spaghettito, dan lain sebagainya. Saudara nggak bisa protes itu. Kita punya takdir mati, kita orang Indonesia. Kita nggak usah protes Tuhan, kenapa aku jadi orang Indonesia, apalagi baru-baru ini Indonesia nomor 1, tapi nomor 1-nya peringkat COVID di seluruh dunia. Kenapa nggak peringkat 1-nya yang lain? Kok peringkat 1-nya angka COVID? Itu takdir mati. Tapi percayalah kalau saudara jadi orang Indonesia, tidak ada yang kebetulan dari saudara jadi orang Indonesia. Saudara tinggal dimanapun saat ini, mungkin saudara tinggal di Jakarta, di Australia, di Bandung, di Surabaya, di Sydney, di Melbourne, dimanapun, tidak ada yang kebetulan bahwa saudara punya tugas dan misi khusus kenapa Tuhan tanam saudara di sana. Semua hal yang terasa mengecewakan buat kita, tidak menyenangkan, membuat kita kecewa, yang terjadi dalam hidup kita dan bukan disebabkan oleh kesalahan kita, dengar baik ini, pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita. Pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita. Ada orang mengalami peristiwa yang tidak enak dalam hidupnya karena kesalahan dia. Kalau itu solusinya bertobat. Tapi kita harus akui ada juga yang bukan karena kesalahan dia.
Dan kita juga jangan menghakimi itu akibat dosa. Belum tentu. Sebab Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Toh kalau karena kesalahan pun, kalau kita mau bertobat pun, Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau bukan karena kesalahan kita pun, misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang broken home. Kita nggak bisa memilih. Ya kan? Kita nggak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Kita tiba-tiba dilahirkan, kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kita taunya punya ayah yang meninggalkan kita. Kita punya ibu yang meninggalkan kita. Can we choose that? No. Kita nggak bisa milih akan hal itu. Tapi itu bukan kebetulan, Tuhan bisa merancangkan kebaikan. Mungkin kalau saudara berkata, pastor saya berasal dari keluarga broken home. Oke. Kemungkinan besar saudara akan dipakai Tuhan justru untuk melayani anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Ya. Sebab mungkin orang yang nggak broken home, dia nggak tahu rasanya jadi broken home itu kayak apa. Ya saudara juga nggak perlu sengaja broken home, supaya anak-anak saudara bisa mengalami itu. Oh jangan, tentu tidak. Tetapi ingat ini, kalau ada hal yang tidak menyenangkan, bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan kita. Hampir pasti Tuhan punya suatu rencana untuk saudara bisa melayani di area itu. Sering sekali saya lihat itu. Sering sekali saya lihat itu, saudara ya. Sering kali saya lihat itu. So, kita jangan bersungut-sungut dengan keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Persungutan tidak akan mengubah apapun dalam hidup ini. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang pas-pasan, terus saudara lihat orang teman saudara, enak banget sih tuh orang, mau ngapain aja bisa, mau ngapain aja ada. Jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut tidak akan mengubah keadaan saudara. Sungut-sungut tidak akan mengubah keadaan saudara. Tidak akan mengubah apapun dalam hidup ini. Jangan sungut-sungut. Tetapi ketika saudara menemukan wajah Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal, justru di situ saudara akan mengetahui ada apa di balik semua ini. Ingat, sungut-sungut tidak mengubah keadaan saat ini lebih baik. Tetapi ketika saudara berdoa menemukan wajah Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara, saudara justru akan mengerti ada apa di balik semua ini. Yang kelima, yang terakhir. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama tadi doa fokus pada hubungan, dua meminta atau memohon sesuatu adalah tanda kebergantungan, tetapi tidak boleh meniadakan pendewasaan. Yang ketiga, permintaan kita pun dibatasi oleh Tuhan. Yang keempat, Bapa hanya akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Yang kelima, berdoa melatih kedewasaan rohani kita. Saya ulang lagi, berdoa itu melatih kedewasaan rohani kita. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kita lihat sebentar saudara ya. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Alkitab berkata kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga sih, tapi kamu salah berdoa. Yang kamu doakan, kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan ingin kita berdoa, saudara. Kenapa? Sebab doa itu melatih kedewasaan rohani kita. Sehingga, dengar baik ini, kita tahu apa yang kita doakan dan di saat apa kita harus meminta. Doa itu
melatih kedewasaan rohani kita. Supaya kita tahu apa dan di saat apa kita harus meminta. Kadangkala ada pengajaran yang bilang, minta sedetail-detailnya. Seakan-akan Tuhan gak tahu kalau kita gak minta sedetail-detailnya. Tuhan kan gak seperti itu, saudara ya. Kan ada kan pengajaran yang kayak gitu. Saudara kalau minta rumah, kasih tahu Tuhan tinggi pagar berapa meter, dicat apa pagarnya. Pekarangannya gimana, lantainya dari mana, buset dah. Kan ada pengajaran yang kayak gitu. Satu prinsip yang harus kita tanamkan. Berdoa itu melatih kedewasaan, bukan soal sedetail-detailnya kayak mendikte anak TK, bukan itu. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kita melalui segala hal termasuk doa. Dalam hal meminta pun Tuhan melatih kedewasaan kita. Ya, dalam hal meminta sekalipun Tuhan melatih kedewasaan kita. Makanya gini, saudara, kepada siapa saudara berdoa, doa itu bisa mendatangkan keserupaan. Sebab saudara akan semakin mirip kepada siapa saudara berdoa. Kalau saudara berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu, berarti saudara berdoa kepada dagingmu sendiri. Dan saudara bisa semakin kedagingan. Saudara tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau saudara menghayati yang dari tadi saya katakan, berdoa itu membangun hubungan. Berdoa itu, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, doa itu akan menimbulkan keserupaan. Doa itu juga menimbulkan keintiman. Keintiman di sini bukan hanya kepada siapa kita berdoa, tetapi dengan siapa kita berdoa. Makanya berdoa suami istri, berdoa secara korporat itu penting dalam sebuah komunitas. Sebab berdoa juga melahirkan keintiman. Kita menjadi semakin mirip kepada siapa kita berdoa, dan kita menjadi semakin intim dengan siapa kita berdoa. Orang yang sudah dewasa rohani bukan lagi sekedar minta Tuhan melakukan sesuatu bagi dia, tetapi bertanya apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau anak masih umur 5 tahun, ada apa dikit, ma ambilin ini, ma ambilin itu. Anak yang sudah dewasa, ma apa yang aku harus lakukan untuk mama. Mama kalau mau ke dokter jangan sampai gak bilang saya harus anterin. Maka orang yang dewasa rohani, ingat ya, bukannya gak boleh meminta. Kalau sampai dia meminta, permintaannya pun berkualitas. Tapi fokus dia bukan lagi meminta Tuhan melakukan sesuatu bagi dirinya, tapi fokus dia adalah meminta Tuhan petunjuk. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan di generasinya, di zamannya. So, doa bukan lagi persoalan soal kita boleh minta atau tidak minta. Tapi doa justru melatih kedewasaan kita. Stop arguing, stop berdebat boleh minta atau enggak. Kita harus punya pengajaran yang balance. Kita harus punya pengajaran yang seimbang. Meminta adalah tanda kebergantungan, tetapi meminta tidak meniadakan pendewasaan untuk kita semua. Ya. Meminta adalah hal yang baik. Orang tua mana yang gak senang anaknya minta? Tetapi semakin dewasa rohani kita, permintaan kita semakin berkualitas. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, tetap semangat, tetap hidup di dalam doa. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. God bless you all.
Oh